Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari saya sapa semuanya shalom. Haleluya. Kasih pada hari ini amin. Mari saya mengajak semuanya kita bersama-sama bersyukur sebab kita bangga memiliki Tuhan yang dalam hati bagi kita dan Dia telah bangkit mengalahkan maut dan kita mau bersama-sama merayakan hari bagi kita Tuhan. Mari kita sama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Selain oleh pujian dan bahar kami Bapa, biarlah Bapa, biarlah Bapa,
Rancanganmu indah bagi
bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang bertata dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita boleh bersama-sama menerima akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan benar sekali. Ya Allah, terima kasih-Mu Tuhan yang boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mulia kasih-Mu,
menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar bagi kami, pengorbanan-Mu yang besar bagi kami, itulah yang menyelamatkan kami. Bahkan Kau memberikan pengharapan kepada kami di waktu kesesatan. Dan sungguh kami yakin bahwa Tuhan pasti menolong setiap kami. Kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di setiap hati kami. Kami buka hati kami. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami. Kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Pada hari ini bukan kebetulan kalau kita bersama-sama merayakan Paskah, kemenangan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau hari kemarin kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata di dalam Lukas 24 bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita semua sama-sama merayakan kemenangan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang ada di rumah dalam masa sulit pandemi virus corona ini, saya percaya semuanya masih merasakan sukacita, tetap merasakan damai sejahtera Kristus, tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Itu saya yakin percaya. Saudara-saudaraku yang ada di rumah yang mungkin tidak bisa keluar hari-hari ini, percaya bahwa kita semuanya dan dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih karunia-Nya. Sebab itu sama-sama kita saudara-saudara merayakan Paskah, walaupun dengan keadaan seperti ini, tetap tidak mengurangi kasih, sukacita, damai sejahtera kita bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Apa pengertian Paskah bagi kita tahun ini? Bukan kebetulan kalau hari-hari ini, saat-saat ini bangsa-bangsa dilanda dengan pandemi virus corona, termasuk bangsa kita. Bukan kebetulan kalau itu terjadi pada bulan Paskah ini. Semuanya ada rencana dan maksud Tuhan bagi kita. Bagi kita yang mengerti kejadian ini, peristiwa ini, pasti kita bisa mengambil hikmah yang terbaik. Katakan amin, Bapak Ibu. Pengertian Paskah bagi kita dan makna Paskah bagi kita. Kita tahun ini merayakan Paskah dengan disertai dengan berkumpul keluarga, disertai dengan ada bermacam-macam masalah yang kita hadapi saat ini. Tetapi saudara-saudara, sungguh saya percaya semuanya yang ikut merayakan Paskah walaupun ibadah di rumah pasti merasakan makna Paskah yang luar biasa. Saudara, kita akan bersama-sama belajar mengenai makna Paskah di tahun ini. Yang pertama, Paskah itu di dalam Alkitab dikatakan sebagai yaitu peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Ini adalah gambaran bagi saya dan saudara, yaitu bahwa saya dan saudara kita harus bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama. Bahwa saya dan saudara harus hidup baru di dalam Tuhan. Kita harus mengalami kelahiran kembali. Yang belum percaya kepada Yesus, mereka harus bertobat. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus hidup dalam pertobatan sehari-hari, meninggalkan cara hidup yang lama. Makna Paskah berikutnya adalah
yaitu di dalam firman Tuhan, arti Paskah itu adalah dilewati. Nah, saya percaya peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana ada tulah yang ke-10, yaitu tulah anak sulung mati. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, ketika engkau mempersembahkan korban sembelihan, engkau dalam tiang-tiang ambang pintumu taruhlah di situ, bubuhkanlah darah dari persembahan itu. Dan ketika aku menulahi bangsa Mesir, yaitu anak sulung mati, maka rumah-rumahmu akan dilewatkan. Dan saya percaya setiap saya dan saudara di dalam penderitaan sekarang ini, pandemi virus corona, saya berdoa saudara-saudara semuanya yang ada di rumah, yang ada di dalam gereja, semuanya dilewatkan dari tulah ini. Tulah-tulah tidak mendekat ke kemah kita dilewatkan, semuanya sehat-sehat, semuanya aman di dalam Tuhan. Katakan amin. Makna Paskah berikutnya adalah di dalam perjanjian baru dikatakan Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini artinya bahwa kita harus bangkit. Ini artinya di tengah-tengah penderitaan sekarang ini, kesesakan sekarang ini, justru kita harus bangkit. Justru kita harus merenungkan diri, banyak berdiam diri, mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya orang yang tenang, berdiam diri dalam hadirat Tuhan, pasti mendapat kekuatan baru dan pasti rohnya dibangkitkan. Saya melihat ada banyak jemaat-jemaat yang mereka dalam keadaan seperti ini, justru roh mereka semakin dibangkitkan. Mereka semakin mencari wajah Tuhan, mereka semakin cinta akan Tuhan, mereka merasa haus, rindu untuk Tuhan, bukan rindu untuk berkumpul bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus bangkit bagi saya dan saudara. Dia mengalahkan maut dan mengalahkan kuasa iblis. Ini artinya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita anak-anaknya juga diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis, untuk mengalahkan kekuatan musuh. Yang percaya katakan amin. Kita tahu bahwa iblis bekerja di hari-hari akhir dengan cara yang jahat. Dia berkeliling menerkam orang-orang yang siap diterkamnya. Dan ketika saya dan saudara tidak berjaga-jaga, kita akan diterkamnya. Iblis menggunakan cara-cara yang sangat licik, tipu daya. Iblis menaruh roh-roh percabulan, roh-roh perjinahan. Iblis memakai cara-cara roh pemecah belah, memakai cara dunia ini untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Tetapi saya dan saudara diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Tepuk tangan bagi Allah kita. Makna kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan Yesus bangkit, dia mengalami kemenangan. Ini artinya bahwa kita anak-anaknya juga beroleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang Kristen yang sering mengalami kekalahan dalam hidup ini. Mereka sering mengalami kegagalan-kegagalan. Mereka kalah dengan keadaan, dalam kesesakan kalah. Mereka berlaku kurang sabar, mereka berlaku egois, mereka berlaku kekerasan. Ada banyak orang-orang Kristen yang kalah hidupnya. Mereka terikat dosa. Dan hari ini karena Tuhan Yesus dia sudah bangkit, dia menang, maka
kita juga harus berkemenangan dalam hidup kita. Katakan amin. Makna kebangkitan Yesus Kristus bagi saya dan saudara, Tuhan Yesus bangkit berarti iman kita tidak sia-sia. Firman Allah berkata, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka iman kita, ibadah kita sia-sia. Tetapi karena Tuhan Yesus, dia sudah mengalahkan maut, dia menang, maka iman kita, ibadah kita tidak sia-sia. Bahkan kita, jerih lelah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, jerih payahmu, jerih lelahmu, engkau ibadah di rumah, itu tidak sia-sia dan engkau pasti mendapat upahnya. Makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit berarti kita percaya kalau Yesus bangkit ada hari esok. Katakan amin. Artinya apa? Hari esok itu artinya ada harapan bagi kita. Kita sungguh sangat percaya bahwa peristiwa sekarang ini, kesesakan sekarang ini akan segera berakhir. Tapi tentunya kita mesti waspada dan mentaati semua peraturan-peraturan pemerintah untuk kita social distancing, menjaga jarak, untuk kita rajin mencuci tangan, untuk kita minum minuman yang bervitamin, makanan yang bervitamin. Kita menuruti peraturan-peraturan pemerintah. Karena apa? Akan ada harapan supaya peristiwa ini segera selesai dalam kehidupan kita dan mulai kita kembali bekerja, mulai kita kembali melakukan aktivitas kita dengan penuh sukacita. Artinya kalau Yesus bangkit ada hari esok, berarti kita hidup dan berjalan di dalam rancangannya. Bahkan rancangan Tuhan itu sangat indah bagi kita. Kalau Yesus bangkit ada hari esok, itu artinya bahwa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam berkat Tuhan. Dan kita hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit bagi saya dan saudara. Karena itu di hari Paskah ini saya mau mengatakan, mari kita bangkit bersama dengan Tuhan. Kalau Yesus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, kita juga dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Katakan amin. Saudara, dengar baik-baik. Hikmah dibalik yang terjadi, peristiwa yang terjadi sekarang ini adalah supaya saya dan saudara merenungkan hidup ini, supaya saya dan saudara mencari wajah Tuhan, supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya kita bertobat dan hidup kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tidak tahu, bisa jadi setelah peristiwa ini akan terjadi Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus selalu berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan hari ini, di hari Paskah ini, saya menyampaikan selamat hari Paskah, selamat mengalami kemenangan dalam hidup kita, selamat kita meninggalkan cara hidup yang lama. Mari kita sambut di hari Paskah ini dengan penuh gembira, meskipun kita sedang mengalami kesesakan ini. Tetapi saya mengatakan, ayo kita sambut di hari Paskah ini. Tetap saudara mendapat hikmahnya, tetap saudara mendapat berkatnya. Bahkan saya percaya di hari Paskah ini iman kita, hidup kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau sudah ada di antara saudara yang hari-hari ini lemah, kalau ada di antara saudara yang hari ini sakit, menderita kekurangan, saya doa buat saudara. Saya percaya Tuhan pasti mendengar doa kita dan Tuhan menolong saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami percaya bahwa di hari Paskah ini bukan kebetulan peristiwa ini terjadi, yaitu pandemi virus corona, di mana kami harus tinggal di dalam rumah kami, di mana itu pernah terjadi, bukan kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa saat ini, kiranya rencana dan kehendak Tuhan terlaksana di atas muka bumi ini. Segera nyatakan kemuliaan-Mu bagi dunia ini, bagi bangsa kami. Kami memberkati saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kami memberkati saudara-saudara kami di seluruh dunia ini, saudara-saudara seiman, supaya mereka tetap teguh di dalam penderitaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Limpahkan sukacita Paskah bagi kami, limpahkan kehidupan yang baru, kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Nyatakan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, apabila ada jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan dan juga ucapan syukur, saudara dapat mentransfernya mereka di gereja melalui bank BCA atas nama Ibu Tuti Kusumawardani atau melalui bank Dayawon atas nama Bapak Panjena. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita satukan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, tulus dalam tantangannya. Mari kita membuat tangan kita. Hamba doa di hari peringatan Paskah, di perayaan Paskah ini, kiranya Tuhan melimpahkan kemenangan, kiranya Tuhan melimpahkan sukacita, kiranya Allah melimpahkan damai sejahtera, kiranya Allah melimpahkan berkat-berkatnya bagi anak-anaknya, dan damai sejahtera di bangsa ini. Tuhan menolong, dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa kita di surga, di dalam nama Anaknya Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan yang ajaib oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini
sampai Yesus datang. Diberkati kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.